kita yang berangkat dari Jakarta tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Sebenarnya satu orang lagi masih telat kayaknya. Halo. Sudah mulai. Kan bangling ya. Emang kelihatan? Kelihatan. Nah, ini bawa ini. Oh iya. Terus saya lihat ke atas, oh lah itu langsung tak samperin. Ini kita baru sampai di Bali, lagi makan siang dulu. Nah, nih tuh ada Om Hao tuh di belakang tuh. Ini minum. Ini bosnya nih. Nih bos. Bos. Pak bos. Bos minum bos. Udah. Ini namanya Mas Arif. Dia dari yang What Travel. Yang apa ya? Gimana ngejelasinnya ya? Ya gimana ya? Yang menyusun semua perjalanan ini. Jadi nanti kalian lihat deh video ini, serunya kita gimana, karena ini udah karakternya tuh menarik banget ya. Cik gitu. Ini kayak ini ya, perdana ya berarti ya? Iya, ini perdana ya. Perdana What kita Travel pertama kali khusus horor. khusus horor. Kalau pasarnya bagus, responnya bagus, kita akan bikin lebih horor lagi gitu. Yes. Kita nge-trip ke tempat horor pas tanggal tua. Yang di daftar itu sopir taksi itu cerita gitu. Maksudnya saya masih Tanggal 3 aja ya. Oke. Langsung ke tahun festival kita. Om kau tengah sini ya? Iya. Maaf ya. Sama Mas Billy. Maaf ya, saya VIP. Masuk dulu aja. Ketinggalan dia. Mau duduk. Ayo anak-anak, kita nyanyi anak-anak. Apa? Nyanyi apa, Pak? Di sini sana. Oke. Udah kita udah semua ya? Oh, yang paling tua lah. Saya yang paling tua. Gue. Lu yang paling tua ya? Kita mau doa dulu nih. Ya. Ayo. Sebelum kita memulai perjalanan ke lintas dimensi ini, sesuai dengan kepercayaan masing-masing, semoga kita diberikan kelancaran, keamanan, apa yang kita tuju nanti diberikan. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Di situ aja, di situ. Foto terus kita briefing ya. Halo guys, jumpa lagi sama gue Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue Billy Christian. Episode kali ini tuh spesial banget karena gue nggak sendirian. Gue bersama dengan Om Hao dari Kisah Tanah Jawa dan juga teman-teman yang ikutan travel bareng gue sama Om Hao. Di sini ada 6 orang. Ada 6 orang yang ikut sama kita. Dan kita mau foto dulu nih, tapi kameramennya lagi foto. Oke. Nih. Jadi perjalanan ini adalah kolaborasi bersama dengan What Travel. Nah, ini bosnya What Travel. Jadi What Travel ngebantu kita untuk membuat itinerary perjalanan ke tempat-tempat Yang nggak biasa. Bahkan nggak bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Ya, sekalian bisa ngecek di websitenya What Travel atau juga di Instagram di What Travel. What Travel, WHATRAFVEL. Jadi buat kalian yang pengen perjalanan yang nggak biasa kayak ini nih ke tempat horor, ini juga proyek pertama dari What Travel ya. Mungkin akan berlanjut. Kayaknya lancar sih. Amin. Jadi sekarang ini tuh udah ngumpul semua di sini. Kita di Bali di Taman Festival itu dekat Sanur ya. Dekat Sanur bersama gue Billy Christian dan juga di sini ada Mas Arif dari What Travel di sini. Kita kenalan dengan Victor. Mia. Dengan Mia. Nia. Nia. Hai, dengan Evi. Evi, di sini ada Aji. Mona. Om Swastiastu. Saya Dan Om Hao. siapa lagi kalau bukan Om Hao di sini ya. Dan kita akan keliling-keliling, kita lihat di sini
menurut dari sudut pandang Om Hao seperti apa? Karena mungkin kalian udah pernah lihat dari episode sebelumnya dari sudut pandang Frisly dan juga Tasya dan juga Rudy Ruah. Di sini ada Frisly, Herli, Hai, anak kecil. ada Tasya, Syaan, ada Rudy Ruah, Halo. Ada Aji Explorer. Ya. kita Oke. putih-putih. Ya. Tapi emang ya secara adat dan budaya di sini berasa banget karena mungkin yang tadi Aji bilang masih sering dipakai untuk meditasi dan lain-lain. Maksudnya masih sering dipakai untuk hal-hal yang positif ya. Ya. Jadi kalau aku ngelihat ini memang ini tempat yang sangat amat megah dulunya, bahkan bisa dibilang lebih megah daripada Dufan. Kayak semacam Disneyland, banyak yang datang. Cuma kalangannya itu kalangan atas, Kak. Jadi nggak banyak mungkin kayak orang-orang biasanya itu cuma bisa nonton dari depan. Itu mungkin yang membuat penjaga di sini juga kurang serak karena menurut dia ketika tempat ini dijadikan tempat wisata harusnya semua rakyat atau masyarakat sini itu bisa berbaur. Di sini aku sempat dapat gambaran ada ular. Iya. Mungkin itu putri kalau dia berubah menjadi perempuan cantik, tapi dia bilang ada danau buatan. Iya. Di sebelah mana? Mantap. Oke. Danau buatan. Aku nggak tahu, aku cuma dapat informasi untuk ketemu. Aja ada putri. Dia melindungi semua ini. Ya, Itu di mana? Mari kita Iya. mulai. Saya nitip rokok dulu ya. Oh, nitip Untuk rokok. tiket masuk dulu. Maksudnya pakai rokok ya? Iya. Karena nanti setelahnya Aji juga ada yang dampingin satu lagi soalnya. Masuk. Tapi ini tidak saya rokok, nggak boleh nanti. boleh. Ini permisi dulu ya, Iya. dapetin tiket dulu ya di depan ya. Iya. Udah gini aja, langsung boleh masuk. Jadi ini pertama kan ini dulu Mas, hormat pada Dewata Nawasanga ya. Karena di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi semoga perjalanan kita kan hari ini sebenarnya lebih utama untuk tahu ya sejarah di sini seperti apa, kemudian nanti agar sosok negatif itu sementara di luar dulu Mas. Jadi ini sudah ada angin yang datang, jadi kita dipersilakan untuk segera masuk. Gitu ya Ci. Oke, betul seperti itu. Di sini kita disambut sama para penjaga Dewa Dewi semua di sini. Iya. Yang itu Mas, itu aku. Ya. Kita udah disambut di sini dari para penjaga Dewa Dewi yang ada di Taman Festival Bali. Tapi karena tiap hari kita sudah lakukan semacam ritual kecil, seremoni sehari-hari, beliau sudah lebih ke sosok positifnya semua. Iya. Karena sudah kami netralisir untuk di halaman depan aja karena banyak kita menerima tamu yang segala macam aspek, baik anak-anak atau apa, biar kita bisa menampung semua kegiatan yang sifatnya berwisata di alam dengan dimensi yang cukup berbeda. Berbeda ya. Gitu. Terus ini bagi teman-teman mungkin yang sudah ke tethering nanti kalau ada apa cerita aja, nggak apa-apa. Merasakan Sudah apa, saya buka. melihat apa, mendengar apa, langsung kasih tahu aja. Ya karena kan ini nanti akan ada 2 sesi, sore sama malam. Jelas resonansinya berbeda. Dan nanti apa yang kita tinggalkan, ini nanti habis kayaknya Mbak. Karena kita harus ngasih satu. Kita lewat dari sebelah Boleh. kiri. Silakan. Air mancur yang bisa dilihat. Iya. Ini ada penjelasan tertentu nggak nih Om Hao? Dengan bentuknya seperti ini apa? Iya. Kenapa Sebenarnya ditaruh ini- di depan ini gitu? Sebenarnya ini kalau saya tangkap ya dari resonansi energinya itu lebih ke tolak bala pertama. Tapi ada banyak multitafsir dalam kepercayaan Hindu sebenarnya seperti Trihita Karana ya. Iya. Trihita Karana itu jadi Keseimbangan alam semesta. semesta itu baik dilihat secara kultur nyata dan ada yang menguasai waktu-waktu tertentu dengan ada apa namanya sistem kala kalau di Bali dibilang Iya. ada di alam dimensi yang berbeda yang menguasai waktu pada jam-jam tertentu itu. Makanya Jadi- ini dari istilahnya kelihatannya
dari tampangnya kayak wajah 1000 gitulah. Iya, wajah 1000. Kiranya seperti itu. Dan ini ada hubungannya ini sih Mas, ada alam bawah, alam tengah dan alam atas. Oh iya, akan kebagi 3 ya. Iya, jadi kalau ini nyuwun sewu ya, maaf ya, Cik. Kalau dalam Muslim habu minallah, habu minanas, habu minalam. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan sesama makhluk, kemudian hubungan manusia dengan alam semesta. Dan disimbolkan bunga teratai, kolam bahwasanya kalau bunga teratai itu ibarat sesuatu yang dia bisa tumbuh di mana saja dan menjadi kebijaksanaan. Dan ini juga satu adik Ciptaan para dewi. Jadi untuk tempat semedi, Saraswati dan sebagainya. untuk lape ini ya dudukan ya di bawah. Jadi sebenarnya kita masuk sambutannya seperti penari, banyak sekali di sekitaran sini. Dan memang kalau saya lihat jauh bahwasanya tempat ini sebenarnya, maaf ya kalau saya sampaikan, memang harus disampaikan bahwasanya tidak diperuntukkan untuk seperti ini sebenarnya di awal. Ini tempat yang sakral. Dahulunya juga dipakai orang-orang untuk bersemedi. Kemudian untuk orang yang ini sih yang membawa negatif sebenarnya, kalau mengaktifkan ilmu itu dinetralisirnya di sini. Dan pernah ada sebuah insiden yang terjadi, tapi nanti kita ceritakan di sana. Jadi hanya 2 tahun, dan memang waktu yang diberikan, jadi ada kesepakatan tertentu. Bahwasanya nanti kita semakin masuk ke dalam, itu secara tataran stratanya itu semakin tinggi. Gitu. Jadi pundan berundak sih menurut saya. Itu sih Mas. Oke. Mbak. Kita mau ke sini dulu atau ke situ, itu ada kemana dulu enaknya? Kita sini aja. Oh sini, nanti Iya, ke situ ya. karena ada pohon itu. Kenalkan, ini teman saya namanya Novinta, dia tinggal di Bali. Novinta. Nah, dia akan bawain kue ini dan sebagainya. Oh, Iya. jadi asisten. Selamat datang. Masuk. Iya. Kasih ya. Habis itu. Ya, ini ada Novinta di sini. Masih siang, Bu. Masih siang, Bu. Ada yang tegang nih. Oh, yang ini. Yang ini, yang iya, tak kasih dulu ya. Oh, ya waktu malam kita nggak ngeh kalau ya. Kok bisa terbuat jadi seperti ini? Ya, ini secara alami, original ya. Wow. Ini tanpa dibentuk. Ini tidak saya nyalakan semuanya karena kita lihat, ya nanti resiko terbakar. Cuman sedikit saya nyalakan, kemudian saya matikan lagi. Dikit aja ya Pak ya. Untuk yang ingin tambah cantik silakan di sini. Benar? Cowok jangan nanti ya. Mbak, ini udah sering kita lihat ya. Udah sering kali ya. Ingat saya, Ji. Ya. Sebenarnya satu ini sih kita termasuk nanti malam ya. Karena tujuan kita ini positif, jadi ini jalannya searah jarum jam atau laku pradaksina ya. Kalau Buddhis laku pradaksina searah jarum jam. Dan kenapa ke pohon? Karena sebenarnya banyak filosofinya. Pohon di sini kan perlindungan, pengayom. Kemudian akarnya ini juga memberikan kehidupan gitu. Beliau yang dimaksud di sini itu sebenarnya cantik ya. Ya, sebagai penunggunya adalah semacam nenek-nenek cantik, tapi semua udah baik. Ini disimbolkan adalah swing adalah keseimbangan. Keseimbangan, ya. Kita juga hidup perlu keseimbangan, tidak istirahat melulu, kerja melulu, kan seimbang semua. Kerja perlu istirahat, perlu refreshing, perlu berdoa, perlu. Nanti kan terjalin suatu harmoni dan interaksi yang positif. Iya, dan ini juga sebenarnya simbol dari apa ya? Kalau bisa saya jelaskan itu seperti lingga dan yoni. Iya. Jadi asal mula terbentuknya manusia, gitu. Jadi disimbolkan bahwa yang di bawah ini memang beliau ini perempuan sudah sepuh ya 50 tahun tapi masih cantik Mas. Sementara yang di atas ini sudah bapak-bapak gitu, tapi gagah gitu. Dan ini sebenarnya dua begini. Kalau berkah yang diambil bahwasanya kalau perempuan itu
ini kan oksigennya sangat tinggi di sini kita sekarang. Jadi bisa menunda penuaan dini sebenarnya. Kalau kita sering meditasi di sini. Tetapi untuk laki-laki sebenarnya begini. Saya ditawarin gitu, maksudnya kalau belum ada jodoh bisa merenungnya, berdoanya gitu, dalam artian semua orang itu pasti berpasang-pasangan katanya gitu. Jadi seperti pohon ini sebenarnya terbentuk dari dua, ada dua. Jadi ada pohon jodoh gitulah Mas. Oh jadi pohon, caranya gimana biar dapat jodoh gitu? Gitu. Kalau di sini Siapa yang pertama mau jodoh? Silakan yang mau silakan. Jadi sebenarnya ini ada dua sih. Saya kolaborasi dengan mau. Ada ini laki-laki, ini perempuan. Terikat menjadi satu dalam artian bentukan dari alam semesta itu seperti ini bentukannya. Oh, oke. Complicated ya? Cih. Iya, dan sebenarnya gini, ada satu hubungan secara sinergi antara hablum minalam. Jadi manusia dengan alam semesta. Makhluk yang ada di sini, entah itu hewan, entah itu dari bangsa astral, kita semuanya jadi satu, melebur. Sebenarnya multi tafsir ini nanti. Multi tafsir. Jadi kalau yang saya tangkap memang manusia laki-laki dengan perempuan, kemudian alam semesta. Jadi konsep dari makrokosmos dan mikrokosmos, Mas. Gitu. Dan beliau-beliau yang di sini memang leluhur kita sepuh-sepuh semua. Jadi ada yang resi. Ini saya ditanya, ya cucu hari ini ke sini. Tapi kalau yang belum punya pasangan gitu nggak apa-apa gitu, berharap ke sini gitu misalnya. Dalam artian ini sih Mas, berdoa itu tidak minta ke sini, tetapi resonansi yang kita panjatkan tuh ke Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Pengaruh gravitasi alam itu kan tinggi. Iya. Dan pernah juga terjadi sejarah. Di sini ada kesaksian pada 2019 yang lalu kan ada pameran besar-besaran Harley di sini. Harley Davidson sempat 1 minggu mungkin di depan. Kan sini banyak orang berjualan minum-minum apa gitu. Laris sekali. Tapi lupa dia ngasih upah sama penunggu di sini. Iya. Habis upacara dia kan untungnya banyak. Tidak ada mungkin sedekah buat gitu, dicari dia ke rumah. Iya. Didatengin gitu. Ya didatengin. Kok nggak mau sekedar Iya. dapat. Makanya dia ke sini mohon maaf dan ngasih hadiah payung itu. Iya. Oh itu ya, makanya itu ada Akhirnya dia situ. Iya, jadi sebenarnya bukan beliaunya meminta, tetapi di sini apa ya kalau dibilang itu kalau A ya A maksudnya konsekuensi, janji. Jadi sesuatu yang dipanjatkan, entah itu permohonan ataupun menjanjikan, itu yang mendengar tidak hanya Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi konsepnya alam semesta. Pohon ini mikrokosmosnya gitu. Jadi nagih janji dalam artian beliau tidak seperti itu sih, maksudnya tidak kemudian meminta tidak, tetapi konsekuensi sebagai manusia itu ditanyakan. Jadi memang apa yang boleh diceritakan, tapi apa yang kamu ketahui jangan semua yang diceritakan gitu. Beliau yang berpesan, karena memang nyaman kalau di sini lama-lama. Ngantuk sih enggak, cuman ada sesuatu yang kita tertinggal di sini. Secara energi negatif terserap memang sejak zaman dulu sih. Dan memang saya lihat juga dikurung pakai kain poleng gitu juga dulu. Ya ini leluhur kita, jadi kita bangsa Indonesia dan Nusantara dahulunya kalau galau gitu nggak ada status ya, tapi kita semedi. Itu zaman sekarang. Berkomunikasi sama alam. Karena sebenarnya wahyu dari Tuhan Yang Maha Kuasa itu kan kita hatinya baik ya akan dapat informasi yang baik, kita negatif juga akan dapat informasi yang negatif. Itu sih Mas. Multi interaksi. Interaksi. Kita ke sana mungkin ya Ci ya. Boleh. Ya kita sana. Nanti habis itu turun pindah sana. Ya kalau turunnya nggak ada. Oh berarti jalan sini aja ya. Ya ke sini aja berarti. Itu buat nanti malam aja ya. Mereka udah manggil. Jangan, Nanti malam ya. Oh di situ benar. Nah ini yang kakung Mas, kalau tadi yang putri.
Nanti laporannya. Yang cowok maksudnya Om? Iya, yang kakung. Iya, dan beliau menunggangi ini sih Mas, kayak harimau putih. Iya. Dan ini kalau ada orang niatan negatif, nah ini beliau yang akan kayak pecalangnya gitu, yang sweeping gitu. Karena memang tempat ini dulunya sebenarnya tempat positif Mas, dahulunya. Tapi karena dipergunakan untuk suatu hal yang mana tujuannya komersil kemudian, lalu energi yang seharusnya searah jarum jam itu berlawanan dari arah jarum jam. Jadi kalau kita menangkap energi yang berlawanan jarum jam itu sebenarnya nanti bawa efek negatif. Itu sih. Salah satunya dari kita mual ya Om? Iya. Oh, udah mulai. Enggak, bukan. Nanti salah satunya dari kita mual. Jadi kontraksi ya. Kalau di sisi sana kan ada pabrik, gedung pabrik Iya. produksi bir yang positif aura, negatif aura. Oh, di Apa situ. nanti apa? Lebih baik nanti malam Nanti aja. Oh, nggak apa-apa. Maksudku Iya. mendekat aja ke sini. Di sini. Sana, ya. Di sini ya. Nah, kita mendekat aja. Ya, karena di sana biar kita positif aura dulu. Iya. Kalau nanti malam sekalian nggak apa. Di sini dulu ditulis mata dewa yang ikonnya grafiknya mengganti dengan kayak barong gini. Dan ini kebetulan kita nggak sempat melihat waktu orang menghapusnya. Tapi cukup sudah hidup juga Iya. nuansa. Ya, jadi ini kayak misalnya nih kalau siapa yang pertama kali nih Ji yang meletakkan ini, kemudian besoknya ada lagi, apakah yang meletakkan orang yang sama atau siapapun yang bisa ingin menghormati apa yang ada di sini atau gimana tuh Ji? Oh enggak, itu kebetulan dari dulu para penjaga yang dulu yang sebelum saya pada Satpam Security, nah ada pemikirannya arahnya ke untuk gitu seremoni. Jadi sering terjadi pertengkaran dengan temannya, sulit kedatangan tamu agak sulit gitu. Jadi setelah saya diberikan sama desa untuk sebagai pemandunya, jadi saya rubah paradigma. Jadi sekarang saya mana yang titik-titik kayaknya auranya berbeda, saya berikan. Berarti ini Aji yang naruh nih di sini. Oh gitu. Kalau Om Hao sendiri kan Aji udah naruh sini. Kalau yang Om Hao lihat dari titik ini bagaimana? Iya, ini maaf ya Ji, ya kalau saya salah. Sebenarnya dalam antara atas sama bawah ini sebenarnya nggak nyambung sinkron. Jadi Ya, ini kan graffiti ya. iya, sebenarnya ini kalau beliau ya ini kan Dewa Kala ya. Ya. Dewa Kala itu memang untuk tolak bala Mas. Pertama karena ditaruh di candi dan ada pesannya bahwa suatu bangunan yang disematkan Dewa Kala itu bangunan ini tak akan lekang dimakan oleh waktu. Jadi harapannya biar tetap awet selamanya gitu. Memang tujuan utama untuk tolak bala, tetapi dikombinasikan dengan gambar seperti ini, lantas antara atas dengan bawah ini sebenarnya berbeda yang akan menyerap energi. Atas positif, bawah negatif, dan sosoknya memang tengkorak gitu. Dan sering terjadi pertikaian ya dulu. Dulu sering antara penjaga terjadi Kayak pertikaian. cekcok gitu ya? Terus akhir-akhir ini baru-baru saya sering anak-anak maaf kerasukan di sini. Iya. Sehingga Iya. pas dia bermain-main sering gitu sampai sempat pulangnya juga diganggu gitu. Ke bawah, iya. Akhirnya dengan saya melakukan semacam pendekatan gitu, jadi sekarang udah jarang terjadi ya. Alhamdulillah sementara. Iya. Kenapa tuh Om Hao? Jadi di sana itu berbeda sistemnya dari di sini. Menurut saya beberapa hal, dan itu berkaitan dengan yang ada di pantai. Karena saya tangkap ada beberapa kasus pembuangan mayat ya, jenazah. Ya, ada yang memang Masuknya kecelakaan ke sini, sana, Mas. ya. Aura rohnya itu ke sini. Masuknya ke sini karena saya melihat ada sesuatu punden yang ada di dalam, dan itu tujuannya memang untuk menyerap energi negatif Ya, betul. di lingkungan sini. Dan kalau orang tujuannya ke sini tidak ada niat baik, dalam artian hanya iseng main-main, nantang kadang ya, atau berusaha untuk menarik pusaka, Ya.
itu harus ada konsekuensinya. Oke. Nah, aku pengen tahu nih, teman-teman yang ikut di sini nih, ada yang mulai, ini kan energinya besar nih, ada yang mulai ini nggak merasakan sesuatu? Ada nggak? Kamu nggak? Ya, tapi nggak kenapa-napa. Oh, nggak kenapa-napa. Tapi ada rasa-rasa gitu. Ada. Tapi kamu nggak ngeliat juga sih. Nggak, aku nggak ngeliat, tapi aku nggak ada masalah kan, karena dari awal juga aku kan ya nyapa baik, niatannya baik. Kayak mau bilang gitu sih. Oh, Ini kan baiknya boleh masuk ya? Boleh. Ya. Kita sementara lewat aja nanti Boleh. baru ya, lewat sebelah sini. Baru nanti keluar sana. Oke, aman. Alhamdulillah. Kita lewat doang apa? Masuk boleh. Dalam. Ini beda tempatnya emang kemarin Kak. Hari yang bawah duduk. Kemarin bapak. Jadi sebenarnya ini kayak ini sih istana ya, keraton gitu. Bukan, memang iya. Iya tuh Pak, kalau masuk ya. 1.700 penghuni. Jadi ada kafling-kaflingnya gitu ya. Jadi kayak ini Mas, kayak klaster. Ada kamar-kamarnya, kan? Ada ruangan-ruangannya. Jadi kayak kita masuk ke hunian gitu, klaster gitu. Jadi perumahan gitu. Ini ada tempat-tempat untuk siapa gitu. Oh. Hati-hati licin ya. Tim ekspedisi alam gaib sedang menjelajah. Inilah manusia-manusia kepo. Silahkan jawab. Ini masih siang loh. Iya. Ya. Masih siapa nih, sudah ramai ya? Tunggu Makanya tari saya juga tadi malam. joget-joget aja. Awas licin. Ih, kita kemana nggak kesini ya Novinta ya? Biasanya beda banget. Ini baru aku baru agak besok. Dari tadi Ini nanti aja. Jadi gini. Auranya di sini nih kan. Benturan dengan saya. Ya sini aja. Saya juga mual sendiri. Ya jadi gini. Ini itu kayak ini kompleks gitu, klaster ya mungkin ya. Jadi tempat-tempat ini tuh ada kafling-kaflingnya dan mereka mendiami dan bahkan sudah beranak pinak Mas. Mbak gitu, dan memang disediakan tempat itu untuk ditaruh di sini. Karena juga proses pembangunannya nggak selesai waktu itu dan energinya memang pusarannya berbeda dan merasa dingin ya. Cuman ini Aji ya berbeda dengan yang di Tanah Jawa, bahwasanya kalau di sini tuh mau diatur Mas. Oh gitu. Nggak liar-liar banget. Boleh. Terus suasana dinginnya memang bentukan yang saya rasakan, dan kalau nanti kita malam datang ke sini, himbauannya tetap jaga konsentrasi. Insya Allah kalau kesurupan nggak ada, cuman takutnya nanti masuk ke alam bawah sadar. Jadi pingin cerita karena sampai beranak pinak sih jumlahnya gitu. Di sini. Itu apa di situ? Ini ruang bawah tanah. Aku mau turun nih. ya? Ngintip. Coba center aja boleh. Masuk sini. Permisi. Oh. Iya. Tapi ini buat nanti malam Mas, kita Iya. simpen dulu. Turunan kan. Ini. Ya. Oke. Tapi ini buat nanti. Udah tak bilang. Nanti ntar malam kita kesini ya. Kesini nanti. Oke, yuk lanjut. Ya, kalau cepet. lighting studio gue belum gue buka. Kalau cepet. Ntar malam. Ini gedung produksi bir dulu. Oh, produksi bir. Lokal sini ya. Ini untuk mengimbangi minuman lokal Bali sama tamu-tamu khusus. Oh, Tapi ini apa ya? Mungkin rekan-rekan yang merasakan dalam artian jam segini mungkin belum kerasa. Ini tuh kompleks square Mas, lapangan. Dan yang unik ini bahwasanya ini pernah saya temukan yang di Surabaya itu. Di sini kayak jadi pusat pemerintahan. Ibu kota. Iya. Jadi ada bandara.
ada kantor kecamatan gitu boleh dibilang, ada pemimpinnya, pemangkunya juga ada. Terus ada ini juga ya, tempat ibadah tapi nggak kelihatan. Oh iya, Bapak tunjuk. Jadi seperti tempat untuk beribadah tapi tidak kasat mata. Dan itu memang beberapa orang yang dikasih tahu. Iya. Sudah yang menyimpan banyak mustika. Iya, jadi udah ada seperti janur-janur yang saya tangkap gitu. Betul sekali Om. Ada janur-janur gitu Mas. Dan kemarin habis Hari Raya Kuningan sama Galungan ya. Saya 2 minggu yang lalu kan ke mana? Ke Taman Ujung yang di Karangasem. Waktu itu juga dihadiri oleh Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Oh iya. Dan dekat sama ini jadi ada penyambutan juga sih. Iya. Pak kalau ke sini gitu. Cuman Gusti Kanjeng Ratu yang dikenakan tidak hijau tapi seperti perempuan tradisional Bali. Jadi pakai kamboja, bajunya putih sama ada ikatnya kuning gitu. Bali gitu ya. Persis ya. Saya cerita merinding jam segini. Dalam artian positif merindingnya ya. Dan memang ini jadi akses Mas. Jadi kayak bandara itu mereka ada yang turun di sini gitu. Kalau kita lihat Bang tempatnya kan seperti ini ya, tapi menurut saya ini resapan energinya positif. Karena langsung mengarah ke atas juga. Menurut sensus penduduk sini di alam yang berbeda, kurang lebih sudah 1.700 penghuni. Iya, 1.700. 1.700. Oke. Dan itu akan terus bertambah Mas. Bisa berkembang biak berarti Iya. makhluk yang bukan manusia pun. Udah beranak pinak. Kabupaten apa satu kecamatan? Waduh. Ada Ya kan camatnya banyak juga. pada di jalan-jalan semua yang rohnya gentayangan kan tertarik sama anunya sini. Ini kan sungai besar, Sungai Ayung di sebelah muaranya. Sarana transportasi, ada pelabuhan juga soalnya Mas. Kalau di alam yang berbeda kan sungai itu kan jalan. Jalan tol. Jadi menuju ke terminal kan lewat jalan. Ya, sampean harus bayar portal dulu. Iya. Oke? Jadi ada seperti ini ya. Dirjen Ya. Bea Cukai. Kayak negara ya. Iya. Ada di subnya juga. Iya benar. Oke. Imigrasi juga. Oke. Karena ini kan harus masuk seperti ini. Ini ya, ya saya dari Jawa kan pasti ditanya paspornya apa. Untung visa saya masih 2 minggu yang lalu, jadi tinggal stempel aja masuk. Dari pertanyaan. Masih valid. Masih valid 40 hari Mas katanya. Iya. Tapi enaknya kalau Jawa Timur sama Bali itu kayak secengen. Ya. Jadi semua masuk ya. Nanti kita juga sedikit kasih tahu untuk saat ini sebagai pemegang kendali, pemegang rencananya kayaknya di Ratu Buayanya di sana. Iya. Itu yang sebagai Pemegang ya. Oke, lanjut. Kita nanti lihat sebentar, nanti malam kita disambut jamuan-jamuan. Tapi cantik banget, tinggi gitu, tinggi kayak model gitu. Masalah nggak peluk dia, itu peluk tembok. Enggak, beda. Di sini enggak segenit di aku Diahara ya. Oh gitu. Sopan-sopan. Gila, ini mau peluk tembok Mas. Enggak lah Mas. Malu saya. Masih muda stres gitu. Mukanya tua. Masih nyatu. Oh ya. Hati-hati ya. Nih takut Iya. takut roboh terus. Oh, mudah-mudahan tidak. Ini tuh alun-alun ya. Ini alun-alun Mas. Oh, Harusnya kita foto di sini. Ada tulisannya. Lola juga mau upacara bendera di sini. Biasanya alun-alun tinggal janji. Meninggalkan janji. Cuman bedanya kalau malam nggak ada yang itu loh, becak Iya, suruh muter. oh iya ya. Doain Mas. Banyak banget kebaran turun. Jadi kalau saya lihat memang ini dibentuknya tidak didesain demikian. Tapi dalam alam sebelah ya, alam astral, alam gaib itu didesainnya seperti itu Mas. Enggak. Jadi ada pasar, tempat ibadah, pusat pemerintahan dan alun-alun gitu. Cuman jam segini pasarnya belum buka. Himbauannya kalau nanti malam ada yang nawarin apapun itu, kalau kita bawa koin ditinggal aja. Gitu. Iya. Euro boleh euro. Boleh, apapun boleh. Permisi. Wow. Wow. Kita ke restoran sekarang.
Wow. Kita mau pesan bir Pak. Pesan bir. Ini sambil kita berwisata. Wah, ini berat sekali ya. Tempat ini kemudian dihuni ini ya, karena ini pas di tengah. Tidak ada kaitannya sama dulu ini sebenarnya apa, tapi sosok-sosok biasa Black Giant, jadi sosok tinggi, besar, berbulu, itu yang menghuni di sini. Dan kalau kita makin masuk ke dalam nanti kayak nyium bau ini ketela bakar. Nah, ini. Cuman ini soalnya mereka itu kan begini, dalam arti kita kan di depan tadi sudah gabung Mingalam gitu.